Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema tentang fokus hidup di tengah kesulitan dan bagaimana mengatasi kejenuhan. Saya ambilkan dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 yang demikian sabda Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya ulang baca untuk kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang berbahagia adalah barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, saudara, semua yang saya kasihi. Pernah enggak saudara-saudara suatu saat merasakan letih, lesu, kehilangan semangat, bahkan hidup seperti hampa, melakukan kebaikan, malas lagi. Kayaknya tidak ada gunanya. Bahkan kepingin mundur dari melakukan hal yang baik. Benar enggak? Nah, saudara-saudara, ini bagian penting karena kita selalu ada dalam kejenuhan. Dan kenapa ada kejenuhan? Bagaimana mengatasi kejenuhan? Ternyata menurut Yesaya 40 ayat 31, karena kita salah fokus. Di sini dikatakan fokus kita harusnya Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan. Fokus kita bukan pujian, bukan manusia, bukan panglembono, bukan ini itu. Dan ketika kita melakukan yang baik dan kita tidak mendapatkan pujian, kita mendapat kritikan, kita mendapat ini pokoknya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Lalu kita menjadi kecewa dan semplah. Tapi sebaliknya, kalau kita mau berfokus pada Tuhan, maka Tuhan katakan, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tidak peduli dengan badai, tapi ini terbang dengan perkasa. Karena fokusnya Tuhan. Kalau fokus kita Tuhan, maka pekerjaan yang kita lakukan ini anugerah Tuhan. Kalau fokusnya Tuhan, maka ada sesuatu baik dan orang kritik kita, itu mungkin untuk menyempurnakan apa yang harus aku lakukan. Kalau kita fokusnya Tuhan, ada Tuhan dan ada orang yang menyalahkan, mungkin berkata, ya mungkin dia kurang suka atau apa, ya. Tapi ada baiknya juga saya ambil sisi positifnya. Misalnya begitu. Ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau ubah fokus, itu akan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan akan menolong kita memiliki sikap hidup yang benar. Kita tidak akan capek, kita tidak akan letih, tidak akan mundur. Tapi kita akan melakukan kebaikan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dan lakukan hari ini untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, hal yang baik tentu. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang fokus hidup untuk Tuhan
dan ada janji kekuatan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, meskipun kadangkala kami menjadi semplah, kami kadang ingin undur dari hal yang baik, kami menjadi jenuh dan letih karena kami tidak mendapat hal yang positif, tapi sesungguhnya karena fokus kami keliru. Semoga Tuhan beri kekuatan baru hari ini. Semoga Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami melakukan hal yang baik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berkati kami satu persatu dengan pergumulan kami, kesulitan, kecemasan, kegelisahan dalam kondisi kami. Tolonglah Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Amin.